Shalom, selamat pagi jemaat dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya dalam renungan pagi hari ini yang bertemakan Little Things. Sebelum memulai untuk renungan pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dari sepanjang hari kami Tuhan. Kau berkati kami Tuhan untuk sehabis bangun tidur ini biar kami bisa memiliki semangat yang baru Tuhan di hari ini ya Bapak. Kau berkati kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kau berkati Tuhan biarlah hikmat-Mu turun atas kami semua Tuhan. Biar setiap apa yang kami lakukan itu bisa berkehendak dengan sesuai dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, selamat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, pagi ini saya akan membawakan tentang renungan berjudul Little Things atau hal kecil. Dalam kehidupan kita manusia sehari-hari pasti kita selalu merasakan adanya kelebihan dan kekurangan. Tapi yang di dalam faktanya terlalu banyak orang yang bilang selalu berkekurangan. Entah dari segi materi, dari segi keluarga, dari percintaan, dari pekerjaan, dan yang lain-lainnya. Walaupun secara kasat mata kita itu berkecukupan, dalam arti misalnya kita membeli apa cukup, kita bisa makan enak dengan yang cukup dan segala macamnya, tapi kita seringkali merasa adanya yang kurang atau belum puas, mau lagi, mau lebih dan lagi. Apalagi sekarang ini dengan era digital ditambah dengan sosial media yang menurut saya sangat amat berbahaya ya kalau kita salah menangkap maksud dan tujuan penyampaian di media sosial tersebut. Yang kita lihat sekarang di media tuh banyak orang yang bisa dibilang post yang lagi jalan-jalan, beli barang mewah, makan di tempat mewah, liburan bersama keluarga dan lain-lainnya. Nah, terkadang itu membuat perasaan kita dengan melihat itu, wah enak ya hidup mereka ya. Oh enak ya bisa jalan-jalan terus, kerjanya ngapain sih? Kok enak ya bisa jalan-jalan, kayaknya dia nggak ngapa-ngapain tapi bisa jalan-jalan terus. Kita yang kerja keras mati-matian, tapi kok nggak bisa kayak mereka ya? Terkadang muncul seperti pikiran seperti itu. Nah, tetapi di dalam perjalanan kita terkadang melupakan little things ini. Apa sih little things itu? Yang saya maksud di sini adalah itu mengucap syukur atau bersyukur. Nah, dengan pola kita terbiasa mengucap syukur, otomatis kita akan selalu merasa cukup. Kenapa? Ya karena dengan kita selalu mengucap syukur, walaupun kita dapatnya sedikit ataupun dalam hal yang kita nggak enak yang kita rasakan, kita selalu mengucap syukur, Tuhan terima kasih, puji Tuhan, masih dapat daripada enggak sama sekali, gitu loh. Itu akan membuat kita merasa, oh terima kasih Tuhan, kita merasa cukup. Kalau kita tidak memiliki rasa syukur, pasti kita akan mau lagi. Dikasih 100 kita pasti minta 200. Dikasih 200 kita pasti mau 300. Itu sudah pasti ya, karena memang dari diri manusia itu sudah ada ya sifat dasar manusia itu, mau lagi, lebih dan lebih. Gitu. Nah, banyak orang di luar sana yang secara materi itu sangat bercukupan mendapat privilege. Misalkan dari seorang anak yang sudah dari terlanjur lahir sudah terlanjur berkecukupan, dia dapat privilege yang tinggal nerusin usaha orang tuanya, tapi dia pun terkadang merasa tidak cukup. Tetapi secara manusia kita melihat, oh dia sangat cukup, sudah punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan yang layak, punya istri yang cantik dan segala macamnya. Tetapi di dalam kenyataan kehidupan banyak yang saya temui di lingkungan saya juga, di circle saya bilang, aduh nggak ada duit nih, belum ini. Padahal dia udah punya rumah, punya kedudukan yang baik, tapi bisa bilang nggak ada duit. Ya berarti dalam arti saya bilang mungkin lo belum bersyukur bro. Lo masih bersyukur, masih punya mobil mewah, punya rumah bagus. Lo lihat masih banyak di luar sana yang tidak bisa memiliki rumah yang bagus, memiliki mobil yang bagus, yang masih naik motor yang hujan kehujanan seperti itu. Dan juga puji Tuhan ya, ini kalau kesaksian saya adalah saya sedang ikut pameran di Pasar Teluk Gong sama Teh Poci juga, Ko Martin, Tante Shume. Di situ ada beberapa tenan. Ada II sebelah tenan saya. Dia bilang, gimana hari ini dagangannya? Wah sepi, nggak ada orang. Kamu gimana? Ya bersyukur aja yang penting nggak nol sama sekali, ada aja yang beli yang penting bersyukur aja Terus nyeletuk gini. Terus kalau begitu bersyukur, kalau lagi nggak ada duit bersyukur nggak? Saya digituin. Saya bilang bersyukur dong
kita masih dikasih nafas kesehatan. Sehat itu mahal loh, saya bilang begitu. Dia ketawa si ini. Nah, itu hal-hal yang kecil seperti itu terkadang orang tuh maunya tuh mulu-mulu mau lagi lebih dan lebih. Padahal dia nggak tahu sebenarnya dia tuh sebenarnya lu udah cukup gitu loh. Lu mau lagi itu keserakan manusia. Nah, tapi di sini saya mau berbagi adalah bersharing adalah tentang bersyukur itu dalam hal walaupun dalam keadaan nggak enak pun kita harus tetap bersyukur. Yang sudah saya alami kemarin, yang sudah tahu tentang kehidupan saya yang setahun di 2021 itu, ya saya mengalami banyak yang luar biasa yang Tuhan mengajarkan bahwa dalam hal kecil pun kita tetap harus bersyukur. Apapun itu, mau dapat enak dan nggak enak, tetap kita bersyukur. Intinya ketika kita bangun tidur, kita bisa nafas, dan itu puji Tuhan udah bersyukur. Kita tahu di rumah sakit untuk nafas itu sangat mahal biayanya. Nah, maka dari itu kita terapkan dalam kehidupan kita, mengucap syukur dalam segala hal apapun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, ini ayatnya ada di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di Alkitab bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, hal itu ya apa? Hal dari kita mendapat hal yang baik atau hal yang kurang baik. Dan juga saya akan memberikan satu ayat lagi di Amsal 25 ayat 18. Amsal 25 ayat 16, Amsal 25 ayat 16. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Di sini dalam arti dibilang adalah kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Yaitu sama, kita kalau dikasih berkat atau dikasih sesuatu, kita secukupnya, jangan yang berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik. Karena dibilang ini, lalu jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Sama seperti kita lagi makan pun, kita makan yang cukup gitu. Jangan makan berlebihan. Kalau makan berlebihan perut kita akan sakit. Sama seperti kehidupan kita, sesuatu yang berlebih itu tidak baik. Tetapi kita harus bersyukur apapun yang kita dapat dari hidup kita. Kita masih bersyukur dalam segala hal, kita masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja, masih bisa berkumpul dengan keluarga tercinta kita. Dan juga masih banyak hal-hal lain yang mungkin di luar sana yang orang masih belum mengucap syukur gitu. Dia sudah dengan posisi yang enak, tapi ternyata dia melupakan hal kecil ini. Ini terkadang sering dilupakan banyak orang ya, karena ya orang beranggapan selalu ingin lebih dan ingin lebih. Itu aja, saya nggak panjangkan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, hikmat marifat-Mu Tuhan, agar kami selalu mengucap syukur dalam segala hal ya Bapa. Dalam keadaan enak ataupun tidak enak, baik atau tidak baik Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Kami yakin dan percaya Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam-Mu, pimpinlah kami Roh Kudus, setiap langkah yang kami lakukan itu berdasarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap melakukan aktivitas kami hari ini. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.